Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Fed di Devtech. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereview satu buah smartphone dari Vivo X50 Pro ini ya. Nah, ini dia perangkatnya. Jadi apakah perangkat ini worth it untuk dibeli di tahun 2021? Langsung aja kita review. Ini dia Vivo X50 Pro. Persaingan pasar HP kelas menengah saat ini semakin memanas, terutama pada rentan harga menengah ke atas. Pada umumnya, ponsel menengah ke atas akan dibekali dengan fitur serta spesifikasi yang mumpuni. Salah satu vendor yang ikut meramaikan pasar ponsel menengah ke atas adalah Vivo. Salah satu produk terbaru Vivo dengan fitur yang menarik adalah Vivo X60 Pro yang diklaim sebagai ponsel fotografi flagship. Berikut ini kita akan bahas mengenai kelebihan HP Vivo X50 Pro ini ya secara lebih rinci. Yang pertama adalah desain dan layar. Vivo X50 Pro juga mengedepankan desainnya yang terlihat premium ya. Bodi belakangnya terlihat berbeda berkat penggunaan material kaca yang dibalut dengan lapisan matte. Lapisan ini terasa halus dan tidak kesat saat diraba, dan asiknya lagi tidak mudah kotor oleh sidik jari. Begitu pula dengan modul kamera yang juga menambah kesan mewah ya dari smartphone ini. Menggunakan panel layar Super AMOLED, layarnya mengusung desain 3D Curve Ultra O Screen dengan pinggiran yang melengkung. Layar yang digunakannya tidak kalah premium. Pinggiran layarnya dibuat agak melengkung memenuhi seluruh bezel hingga terlihat lebih luas dengan rasio layar terhadap bodi mencapai 90,6%. Hal tersebut mengingatkan saya pada desain layar Samsung Galaxy S10 Plus. Panel yang digunakannya adalah AMOLED dengan ukuran 6,56 inci yang mendukung SDR10 Plus. Untuk resolusinya adalah Full HD Plus. Sedangkan refresh rate-nya mencapai 90 Hz dengan touch sampling 180 Hz. Kombinasi itu tidak hanya membuat tampilan layarnya terlihat tajam dan terang, melainkan juga membuat pergerakan saat menggulung scroll, membuka aplikasi terlihat makin mulus dan lancar. Tidak ketinggalan, di bawah layarnya pun sudah dibenamkan sensor sidik jari dengan tingkat akurasi yang akurat. Untuk OS-nya sendiri, menurut saya tampilan FunTouch versi terdahulu adalah salah satu yang paling tidak menarik ya. Terkesan sangat meniru tampilan antarmuka iOS, seolah tidak memiliki jati diri atau karakter sendiri. Namun sekarang sudah jauh lebih baik dengan FunTouch 11.6 berbasis Android 11. Tampilannya sudah jauh lebih clean tanpa elemen-elemen yang tidak perlu. Icon aplikasinya juga sudah nggak norak banget sih, lebih elegan dan sesuai dengan desain smartphone yang modern seperti saat ini. Mau langsung pakai, oke. Mau di kustomisasi lebih lanjut juga bisa. Bahkan Vivo memberikan menu khusus untuk mengganti efek animasi seperti ketika layar menyala, deteksi sidik jari, sampai ketika charger dicolokkan ke port USB-C. Saya juga suka dengan pilihan wallpaper yang disediakan oleh Vivo X50 Pro ini. Tak sedikit teman yang terkesima ketika pertama kali melihat tampilan home screen dengan wallpaper bergerak, sebuah hal simpel yang menambah nilai jual. Untuk dapur pacunya sendiri, kelebihan lain yang dapat Anda peroleh dari merek HP terbaik di tahun 2020 ini adalah mengenai performa. Selain dibekali RAM 8GB serta penyimpanan internal cukup luas ya, 256GB, smartphone ini telah mengusung dapur pacu yang cukup handal. Dengan telah mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 765G, mampu menawarkan kinerja produk terbaik kelas atas serta lebih hemat konsumsi energi. Untuk skor Antutunya sendiri, Snapdragon 765 ini mendapatkan skor sekitar 370 ribuan ya. Di X50 Pro ini juga disediakan mode game ultra untuk mendapatkan user experience yang memanjakan para usernya. Saya coba tes main game Mobile Legends. Settingan bisa di rata kanan semua dan jarang sekali terjadi frame drop. Sedangkan jika dipakai untuk bermain game super berat seperti Genshin Impact, barulah HP ini kewalahan. Settingan yang didapat ada di medium, walaupun bisa kita setting ke high, tapi saya sarankan mending pakai yang medium supaya HP-nya nggak cepat panas dan frame drop. Nah, di sini adalah kelebihan utamanya ya. Kamera hadir dengan gimbal OIS versi yang pertama.
Dalam smartphone ini terdapat gimbal yang terintegrasikan pada kameranya. Kehadiran gimbal pada Vivo X50 Pro ini diklaim dapat 3 kali lebih baik dibandingkan dengan fitur OIS biasa. Dari sektor fotografi ya, jelas Vivo X50 Pro ini telah menghadirkan konfigurasi 4 lensa yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera periskop 8 megapiksel, kamera potret 13 megapiksel, serta kamera lensa ultrawide 8 megapiksel yang telah mendukung field of view seluas 120 derajat. Kamera depannya sendiri beresolusi 32 megapiksel ya. Untuk video, kamera belakangnya sendiri mampu merekam sampai dengan 4K 60 fps, mantap. Dan untuk kamera depannya mampu merekam hingga 1080p 30 fps saja. Meskipun tidak menghadirkan lensa makro, Vivo X50 Pro ini mampu mengambil foto close up dengan jarak kedekatan hingga 2,5 cm. Kamera ini hadir dengan beragam dukungan fitur menarik yang siap mendukung aktivitas fotografi Anda. Berikut saya ada sedikit sampel ya, foto dan video yang sudah saya abadikan memakai Vivo X50 Pro ini selama saya pakai. Tempat berkemah nih. Bendungan ya. Tapi ruwet gitu sampai ini. Diresik gitu. Oh, diresik. Diresik. Kayak ruwet gitu. Ini meluap ya. Stabilizer aktif. Itu kampus tau, kan? Iya. Terus kan kok Wis tahu aku. Ya sing makane ngopo ning daerah Dacune akeh anu to, akeh kos-kosan to. Ya guru-gurune kuwi ya. iya. Pelajar kuwi. Tapi ro pernah tekan kono. Wong Indone akeh kok jare kok ya. Mesti ono pasar malam nih. Iya. Biasanya sejak kantor. Hah? Dega-dega anu dia iso. Lurus ya iso, kanan ya iso. Dari segi baterainya, walaupun dimensinya cukup tipis, Vivo masih bisa menyelamatkan kapasitas baterai yang lumayan besar, yaitu 4315 mAh pada Vivo X50 Pro ini. Kapasitas tersebut kurang lebih cukup untuk penggunaan dalam satu hari penuh, bahkan dengan cukup intensif sekalipun. Copot charger dari jam 7 pagi, saya menggunakan smartphone ini dengan menyalakan always on display, set layar ke 90Hz, dan mengaktifkan sensor konektivitas lainnya seperti Bluetooth serta NFC. Baterai masih tersisa sekitar 9-11% di penghujung malam. Kalau lagi intensif banget rekam video maupun ambil foto bakal habis lebih dulu menjelang malam. Mendukung teknologi Vivo Flash Charge 2.0 yang berjalan di 33 watt, mengisi daya menggunakan charger bawaan bisa dibilang singkat. 30 menit sudah mencapai lebih dari 50%, sementara untuk full charge-nya butuh waktu sekitar 70 menit. Ini termasuk cepat.
sayangnya ketika saya charge menggunakan charger dari merek Xiaomi ya, GAN yang 65 watt itu, fitur fast chargingnya tidak aktif, menandai jika perangkat ini tidak support kompatibel dengan power delivery maupun QC. Nah, dibalik kelebihannya tadi, sekarang kita akan bahas kekurangannya dari si Vivo X50 Pro ini ya. Jadi absennya sertifikasi tahan air dan debu ini jadi hal yang membuat saya berpikir kenapa HP yang notabene harganya sudah mahal ini harus absen. Dan speakernya juga masih mengadopsi single speaker ya, bukan dual stereo speaker seperti HP-HP merek sebelah yang sudah rata-rata menggunakan dual speaker. Itu aja sih menurut saya kekurangannya. Mungkin bagi Anda yang punya kelemahan lain dari Vivo X50 Pro ini bisa komen di bawah ya. Jadi kesimpulannya, HP ini jelas diperuntukkan untuk yang doyan fotografi, cocok buat para YouTuber karena dengan segudang fitur kamera yang dimiliki akan mampu menunjang kegiatan produktivitas Anda sehari-hari. Jika Anda adalah orang yang tidak mempermasalahkan chipset, saya rasa HP ini layak untuk dimiliki. Tapi jika Anda adalah pengguna game berat, HP ini kurang saya rekomendasikan mengingat di rentan harga yang sama masih ada HP dengan chipset GAR yang mampu melibas game-game berat yang ada di pasaran saat ini. Oke, demikian ya review singkat dari Vivo X50 Pro ini berdasarkan penggunaan saya. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Melelahkan.